Hey, kalau lu nonton video ini ada kemungkinan besar lu lagi berada di titik rendah hidup lo. Atau setidaknya lu lagi stuck. Tapi kabar baiknya itu awal yang bagus. Serius, karena comeback terbesar dalam hidup ini adalah selalu yang dimulai dari satu hal. Muak. Lu mau tahu gimana caranya lu bisa dapetin apa yang lu mau dalam hidup lu? Jawabannya bukan di seminar mahal, bukan juga di buku motivasi yang ngasih 5 langkah cepat. Jawabannya itu di coba-coba, trial and error. Trial and error adalah jalan ninja. Ya kalau lu pengen tahu, lu pengen jadi siapa, ya lu coba aja. Kalau lu melakukan kesalahan, bagus. Karena salah itu kompas. Itu tanda bahwa lu udah keluar dari rute orang lain dan mulai bikin jalan sendiri. Tapi kebanyakan dari kita malah terlalu kaku. Ngikutin template yang katanya udah pasti berhasil. Kayak gimana? Kerja, nikah, punya rumah, mati. Maksudnya itu udah ngasih ke kita sebuah checklist. Dan lu pikir itu kebahagiaan. Tapi kok ngerasa kosong ya? Karena kayak gitu kalau tradisi nyaman, tapi kenyamanan itu bisa bikin busuk. Krishnamurti itu pernah bilang tradisi adalah bentuk keamanan. Dan ketika pikiran merasa aman, ia mulai busuk. Lu cari aja tuh di Google, Krishnamurti, biar relate. Dan kita semua pernah di fase itu. Libur, rebahan, dan kita pikir itu hidup yang terbaik. Tapi diam-diam kita membusuk pelan-pelan. Sampai suatu hari kita bangun dan bilang, wah, gua kok makin gak kenal sama diri sendiri nih ya. Apalagi kalau lu udah hidup dari kepala orang lain. Lu udah kayak robot, bukan manusia tuh. Dan konsekuensinya lu gak akan pernah nemuin versi terbaik dari diri lu. Kalau lu cuma hidup dari program ditanam guru, orang tua, ya bisa sih bahagia sedikit-sedikit gitu kadang-kadang. Kayak semua orang. Tapi kalau lu ngarepin puas, damai, penuh, ya itu levelnya beda. Dan sayangnya banyak orang gak pernah sampai ke sana. Kenapa? Karena mereka takut. Takut keluar jalur, takut ke tempat yang gak dikenal. Padahal kan udah jelas, lu gak akan pernah bisa nemuin hal baru di tempat yang udah lu hafal. Terus gimana caranya? Langkah pertama untuk lu comeback adalah marah. Yes, marah. Bukan ke orang lain, tapi ke situasi lu sekarang. Kalau gue pribadi, momen terbaik dalam hidup gue justru datang waktu gue benar-benar udah muak. Muak sama kemiskinan, muak sama rasa stuck, muak sama rasa kecil, dan yang lebih penting itu gue bosan nunggu keajaiban. Pernah waktu itu gue ngerasa bingung mau ngapain. Tapi gue tahu satu hal, bahwa gue harus mulai gerak. Apapun, asal nggak diem. Lu boleh merasa jijik dengan hidup lu sendiri kalau lu tahu lu nggak puas. Ini bukan lupa bersyukur ya. Bikin listnya, tulis semua hal yang bikin lu jijik dari hidup lu sekarang. Kalau merasa tubuh lu lemas, tulis. Kalau lu miskin ide, tulis. Teman lu toksik, tulis. Kebanyakan nonton scroll TikTok tiap malam kayak zombie, tulis. Biarin rasa negatif itu ngebakar fondasi lama lu. Ini bukan sekedar buat nyalahin diri sendiri, tapi buat ngebangun identitas baru lo. Dan jangan setengah-setengah. Ini bukan soal pelan-pelan berubah. Ini adalah soal sakral mental yang harus digeser semalam. Karena begitu lu benar-benar sadar, lu nggak mau hidup kayak gitu lagi. Lu nggak akan balik ke situ lagi. Pernah nggak lu merasa jijik sama makanan yang bikin lu keracunan? Pertanyaan lu masih pengen makan kayak gitu, ya? Pasti enggak kan? Cara kedua adalah hilang 3 bulan. Nah ini ritual sakral nih. Hilang dari radar. Minimal 90 hari, no drama, no pengumuman, no penjelasan. Putusin semua tali yang menahan lu di masa lalu. Karena tanpa visi, energi negatif itu bakal muter-muter di kepala lu sendiri. Hasilnya nanti kacau, entropi mental. Nah, perlu gue kasih tahu bahwa visi itu memang nggak jelas kelihatan di awal. Kadang cuma mulai dari, kayaknya gue mau coba bisnis baru deh. Atau misalnya, kayaknya gue mau baca buku ini deh. Dan itu udah cukup. Lu nggak butuh kepastian, lu cuma butuh gerakan. Poinnya adalah lu mulai bangun sistem comeback lu sendiri. Gimana langkah simpelnya? Pertama, tulis apa yang lu nggak mau dalam hidup. Yang kedua, tulis apa yang lu pikir lu mau. Yang ketiga, ubah jadi goal mingguan. Lalu jadi tugas harian. Gak usah yang ribet-ribet. Cukup makan yang lebih benar, olah tubuh lu, kurangi konten racun, ngobrol sama orang baru, dan pelajari skill-skill baru. Karena ya lu sekarang ini udah masuk wilayah asing. Dan itu yang akan bikin lu hidup. Dan yang harus lu ingat nanti, itu segalanya seperti kayak lu denger lagu baru. Gimana pas pertama kali lu denger? Ya nggak suka. Tapi begitu lu dengerin 10 kali, itu jadi favorit lu tuh. Sama kayak misalnya lu workout, gym, belajar skill, public speaking, atau bisnis. First time pertama kali berat. Tapi berat itu tandanya tumbuh. Karena kalau semua hal dalam hidup lu nyaman, stabil, predictable, itu tandanya lu nggak hidup. Lu cuma jalanin skrip lama yang ditulis orang lain. Jadi ingat ya, 3 bulan, bukan 2 minggu, 3 bulan. Berhenti lu berharap perubahan besar dalam waktu yang pendek. Cukup beri lu waktu 3 bulan aja. Tapi all out, nanti lu akan lihat sendiri betapa candunya hidup yang lu tantang itu. Sampai titik dimana satu-satunya hal yang bikin lu bahagia itu adalah
bergerak, belajar, level up, naik kelas. Ada 3 kata penutup buat lu nih bro. Tenggelam, bangkit, ulangi. Dan kalau lu udah pernah sampai ke situ, selamat. Congratulations. Lu udah mulai nulis cerita comeback lu sendiri. Kalau lu ngerasa video ini nonjok, tepat di hati lu, bagus. Itu tandanya waktunya berubah. Dan kali ini, lu nggak cuma jadi penonton hidup orang lain. Lu jadi tokoh utama di hidup lu sendiri. Jangan pelit. Like, komen kayak cerita lu apa. Dan jangan lupa subscribe. Karena video selanjutnya bakal lebih dalam lagi. Dan gue pengen lu jadi bagian dari perjalanan ini.